A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita terus panjatkan, karena nikmat-nikmat yang telah Dia curahkan kepada kita semuanya itu hampir tidak bisa terhitung. Jadi dari itu jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur sobat winnerku ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyapa panjenengan semuanya tidak lain tidak bukan berkat rahmatnya Allah, berkat kasih sayangnya Allah. Nah, sesuai dengan judul, saya akan membahas tentang ikhlaslah dalam bersolawat. Karena banyak sekali yang komentar ya, dan komentar itu mengindikasikan masih adanya ketidakikhlasan, ketidaktulusan niat kita dalam beramal soleh, dalam bersolawat kepada Rasulullah. Sementara bersolawat sendiri itu merupakan perintah Rabb kita, perintah Allah. Allah perintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya. Itu adalah perintah Rabb kita. Atas dasar itulah kita bersolawat kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah adalah Nabi kita. Dan seharusnya kita bersolawatnya semata-mata hanya karena mematuhi perintah Allah, semata-mata hanya karena mengharapkan ridhonya Allah, bukan karena yang lain. Ini perlu dibahas karena semakin hari semakin banyak juga yang berkomentar seperti ini. Saya tutup identitas beliau. Umi sudah solawat tiap sholat tapi kok belum kunjung datang, padahal aku terlilit hutang banyak sekali. Minta doanya Umi, amin. Ya kan? Sudah bersolawat tiap sholat tapi kok belum kunjung datang, padahal aku terlilit hutang banyak sekali. Kalimat seperti ini mengindikasikan bahwa solawatnya itu tidak ikhlas karena Allah, tapi solawatnya itu semata-mata karena mengharap hajat-hajat duniawi tadi itu. Kita mesti bisa bedakan kapan saat kita berdoa meminta kepada Allah. Karena berdoa meminta kepada Allah adalah sesuatu yang memang sangat disukai Allah. Bahkan Allah tuh murka kalau kita minta kepada yang lain, kita minta kepada setan, kita minta pesugihan, ya kan, berarti setan kan.
itu Allah murka. Tapi kalau kita mintanya kepada Rob kita yang maha kaya, yang maha menguasai segala sesuatu, Allah sangat suka. Tetapi jenengan jangan bingung, katanya ini sholawatnya nggak boleh minta ini itu, tapi kok disuruh minta kepada Allah, kok katanya Allah suka kita minta. Nah, saat bersolawat jenengan itu luruskan niatnya. Saya solawat karena apa? Oh, karena saya pengen punya mobil, bukan karena itu. Oh, saya karena pengen lunas hutang, bukan karena itu. Tapi saya bersolawat karena memang Allah perintahkan saya bersolawat. Perintahnya di mana? Tadi yang saya sebutkan di awal, dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Itu dasarnya kenapa kita bersolawat. Nah, nanti setelah kita selesai bersolawat, barulah kita bermunajat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, gitu kan. Karena Allah sangat mencintai hambanya yang mohon kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Nah, setelah kita meminta dengan sungguh-sungguh, nunggu hasilnya kapan? Ya sabar. Nunggu, terserah Allah mau kasihnya kapan. Jangan pernah berdoa dalam keadaan terburu-buru. Nah, ini tadi pertanyaan seperti itu mengindikasikan kalau dia terburu-buru. Kapan? Mana? Katanya Allah kabulkan, mana? Buktinya enggak juga. Saya sudah setahun bersolawat, saya enggak juga dikabulkan. Memintalah dengan sungguh-sungguh dan dengan sabar. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan, tidak pernah merasa cukup di hadapannya, padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat niat atau tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpun urusannya, menjadikan kekayaan selalu merasa cukup dalam hatinya, dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah atau terhina di hadapannya. Dari hadis ini sangat jelas disampaikan bahwa siapa saja yang memiliki tujuan utama duniawi, Allah akan mencerai-beraikan dunia itu. Di dalam hatinya akan dibuat selalu tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Tapi kalau kita tujuan utamanya adalah akhirat, justru nanti harta benda itu jadi bonus. Harta benda itu yang akan diberikan kepada kita datang dengan kehinaannya. Kita nggak perlu bersusah payah. Nah, atas dasar hadis ini juga lah, panjenengan semuanya itu coba luruskan sholawatnya selama ini. Diluruskan niatnya karena Allah saja, semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah aja. Udahlah, kunci gampangnya itu, rumus gampangnya, Allah ridho, hidup kita enak udah. Allah nggak ridho, hidup kita sengsara udah. Allah ridho dengan utang kita lunas, Allah buat lunas. Allah nggak ridho, walaupun misalnya nih, jenengan punya utang 1 miliar. Ada teman jenengan atau kakak jenengan, saudara jenengan punya uang 2 miliar. Jenengan tuh mau dibagi 1 miliar untuk menutup utang jenengan supaya lunas. Tapi karena Allah nggak ridho, mungkin sebab dosa-dosa jenengan, bisa aja tuh uang itu udah dikasih jenengan tiba-tiba hilang. Bisa aja tiba-tiba dirampok kalau Allah nggak ridho. Tapi kalau Allah sudah ridho, seperti video saya sebelumnya kepada sahabat kita Mbak Mita yang umurnya 21 tahun dan masih pengangguran, beliau punya utang 1,5. Karena Allah ridho kepada beliau, Allah lunaskan sekalipun beliau tidak punya pekerjaan. Tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang Allah tidak bisa perbuat? Allah bisa perbuat sekehendak hati, sekehendaknya gitu ya. Allah bisa berbuat sekehendaknya. Bahkan seorang yang pengangguran sekalipun Allah kasih rezeki 2 juta malam itu, ditambah 150 lagi. Karena Allah ridho, Allah berkehendak seperti itu. Maka dari itu yang kita kejar saat bersolawat, saat sholat, saat zikir, saat apapun itu amal soleh kita, sebetulnya ada satu, ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Kejar itu udah. Perkara nanti jenengan punya hajat, doa. Dalam doa jenengan sebutkan. Jadi 2 hal terpisah, berdoa dan bersolawat menjadi 2 hal terpisah. Tapi dahulukan solawatnya dulu. Buka hijab-hijab di langit itu, buka dengan solawat, baru kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
Ya, dalam firman-Nya Allah ini jelas, ya kan? Barang siapa yang bertanya di mana Allah berada, Allah itu dekat. Ya kan, Allah dekat. Allah mengabulkan semua permohonan hamba-hambanya, tetapi dengan syarat itu tadi, patuhilah segala perintahnya, berimanlah kepadanya. Patuhi segala perintahnya Allah, patuhi. Salah satu perintahnya juga kan sholawat. Kita sholawat diperintahkan, kita patuhi gitu kan. Dari Ibnu Majah meriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Nah, boleh, jadi meminta kepada Allah itu boleh. Yang salah adalah meminta kepada selain Allah. Salah kalau panjenengan selalu berpikir gini, melihat misalnya testimoni saya ditolong teman saya, terus jenengan berpikir, enak ya kok nggak ada ya orang dermawan yang menolong saya. Jenengan kalimatnya salah, kalimat tersebut durhaka. Jenengan harusnya kalimatnya, ya Allah ya Rob, berikan hamba pertolongan gitu kan. Nggak usah ngarepin hambanya Allah yang dermawan. Perkara nanti Allah kasih pertolongan melalui hambanya Allah yang dermawan, itu hak mutlaknya Allah. Tapi jangan mintanya kepada Allah, jangan minta kepada orang, jangan minta kepada makhluk, jangan ngemis kepada selain Allah, mintalah kepada Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ini selalu saya sampaikan. Jadi kalau jenengan itu semuanya kalau berdoa itu sungguh-sungguhlah dalam berdoa, dalam meminta. Jangan ada keraguan sedikit pun kepada Rabb kita. Karena Allah tidak menyukai, Allah tidak akan kabulkan doa dari hati yang lalai, dari hati yang masih bertanya-tanya. Kabul apa enggak ya, jangan-jangan enggak kabul, udah lama kok enggak kabul. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh sangat tidak disukai oleh Allah. Jadi panjenengan semuanya ikhlaslah dalam bersolawat, luruskan kembali niatnya, dan ketika berdoa memohon sebanyak-banyaknya hajat-hajat panjenengan, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Itu kuncinya ya. Diluruskan niatnya dalam bersolawat, dan dikuatkan di keyakinan dalam hatinya bahwa Allah pasti akan kabulkan hajat-hajat kita. Oke, sobat Biar semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.